ikutin doanya ya nak. Di tempat duduk, siap, gerak. Pada guru, mat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Sekarang coba Ananda buka Al-Qur'annya masing-masing. Mari bersama-sama kita membacanya ya. Bisa lancar sampai akhir dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu Gisti sudah 2 minggu tidak sekolah, kita sakit. Oh, Hanafi Putra. Ya Bu. Hanafi dan Putra ini berarti 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Ya. Apakah sudah makan tadi semuanya dari rumah? Sudah. Ananda duduk dalam keadaan santai. Nah, kemudian coba Ananda pegang dan Ananda tangan sebelah kiri coba ditekan ya, tangan sebelah kiri dengan tangan sebelah kanan coba Ananda rasakan. Sekarang coba Ananda sentuh lagi di lehernya. Apa yang dirasakan? Kira apa yang menyebabkan terjadinya denyutan itu? Hah? Apa? Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang golongan darah. Bagus. Berarti kita sudah belajar kemarin ada apa tadi? Ya, fungsi darah, mekanisme. Dan ternyata yang membuat darah mengalir ke seluruh tubuh itu apa? Mengalir ke seluruh tubuh apa? Pompa. Siapa yang memompanya organnya? Jantung. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Anda perhatikan ke depan. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kelihatan di belakang ya. Jadi di kelompok Ananda akan bekerja seperti ini. Jadi Ananda akan melakukan ada perhitungan denyut nadi, kemudian juga perhitungan tekanan darah. Jadi di sini ada Ananda akan membuat laporan, nanti laporan praktikum bergabung di kelompok. Setelah berkelompok nanti akan membuat laporan praktikum. Setelah itu nanti Ananda akan mempresentasikannya di depan. Berkelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang coba Ananda perhatikan ke depan. Jelas kelihatannya?
di dalam LKPD masing-masing ya. Oke. Di kelompok Ananda tentang video yang Ibu tampilkan di depan tadi, silakan Ananda diskusikan di kelompok ini. Kemudian apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kemudian di dalam LKPD itu ada nanti Ananda membuat kerangka laporan, ya, membuat kerangka laporan praktikum. Itu ada tuntunannya di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan Ananda bekerja secara berkelompok, kemudian buat ada jadwal di situ yang nanti yang akan Ananda buat, ya. Ada jadwal, silakan dikompromikan di dalam kelompok jam berapa sampai jam berapa nanti kegiatan kita untuk praktikum. Silakan lihat, buat kerangka laporan nanti yang akan Ananda selesaikan, ya. Jadwal kita mulai sesuai tadi dengan jadwal yang telah disepakati. 9.50 itu kita sudah mulai ukuran dan perhitungan tekanan darah. Kemudian 10.20 itu Ananda sudah selesai melakukan praktikum. 10.20 sampai 10.40 itu melaksanakan praktikum perhitungan denyut nadi. Tadi itu sudah praktek yang kedua kita. 10.40 sampai 10.45 itu Ananda sudah ada di dalam KPD-nya apa-apa saja nanti yang menjadi kendala. Kita melaksanakan praktikum sesuai dengan arahan. Ya, sebelumnya mari Bu jelaskan kembali di sini. Ada yang pertama yaitu mengukur tekanan. Yang kedua mengukur sudah. Seperti apa tadi? Kita santai lah pertama. Situ tuh, batu. Mencatat tadi. Sini. Badan santai 110. Bisa turun. Ibu ya, yang melari kok. Seratus 149 per 100 per 69. Nah, turun naik. Sudah dihitung seluruhnya untuk denyut nadi dan tekanan darah. Nah, sekarang Ananda lanjutkan menulis
Bagaimana perbedaan tekanan darah dan denyut nadi orang yang berada di video pertama dan video kedua? Tekanan darah dan denyut nadi pada video pertama lebih tinggi daripada tekanan Jadi, terlihat di sini ketika teman kami duduk, yaitu nadinya berdenyut selama 69 per menit, yang berarti pada menit ketiga denyut nadinya akan berjumlah 120 dan pada menit kelima 162. Berarti semakin lama dia duduk, maka semakin lama pula denyut nadinya kita hitung, maka itu akan menyebabkan meningkatnya jumlah denyut nadi. Begitupun pada saat kita menarik. Pada menit pertama denyut nadi teman saya berjumlah 123, sedangkan pada menit kedua berjumlah 140. Sedangkan pada saat dia berjalan pada menit pertama nadinya berdenyut sejumlah 118 per menit, pada menit ketiga berjumlah 220. Hal ini membuktikan bahwa semakin lama kita beraktivitas, maka semakin cepat pula denyut nadi yang terjadi. Kesimpulannya, sistem sirkulasi manusia ini kalau menurut kami sangatlah bermanfaat, karena dengan melakukan praktikum ini kami dapat mengetahui bahwa beraktivitas akan mempengaruhi jumlah denyut nadi dan tekanan darah, dan juga berat badan juga mempengaruhi tekanan darah dan jumlah denyut nadi. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya asal dari pembangunan pertanyaan, mengapa denyut nadi dan tekanan darah bertambah seiring intensnya aktivitas manusia tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok. Nah, ini memberikan pertanyaan kepada kelompok ini. Bagaimana tekanan darah dan denyut nadi jika orang yang diperiksa tersebut sedang tidur dan yang satu lagi pingsan? Bagaimana perbedaan yang terjadi antara kedua orang pasien tersebut? Terima kasih. Karena pada saat kita beraktivitas, sel tubuh memerlukan pasokan O2 yang banyak. Akibat dari metabolisme sel yang bekerja semakin cepat pula dalam menghasilkan energi. Pada saat olahraga, terjadi pengeluaran keringat yang berlebihan. Osmolaritas adalah pengumpulan suatu zat yang terlarut dalam cairan. Semakin tinggi konsentrasi zat yang terlarut, maka semakin tinggi osmolaritas zat yang diperkuat. Naik atau turun dari pembuluh darah orang bisa pingsan atau tidur. Apa tadi? Turun. Itu tergantung faktornya ya. Ada yang pingsan secara tiba-tiba, ya dibiayai oleh dokter. Misalnya dia kaget, mungkin ada melihat sesuatu langsung pingsan, atau mungkin karena aktivitas,
aliran darah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan membagikan hasil dari diskusi dan praktik yang sudah kami lakukan tadi. Selanjutnya materi pendahuluan atau bahasan materi yang akan dibacakan oleh Caca. Sistem sirkulasi manusia. Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat dan pompa darah ke seluruh tubuh Anda. Ukuran ini merupakan salah satu tanda vital tubuh yang sering dijadikan acuan untuk melihat kesehatan tubuh secara umum dan harus dipantau secara berkala. Pada kelompok lain, adakah yang ingin ditanyakan dari penjelasan mengenai pembahasan sirkulasi dan praktik yang telah dilakukan tadi? Baiklah, saya ingin bertanya, apakah penyakit stroke disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau rendah? Berikan alasannya. Tekanan darah kan terbagi atas dua, tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Apa perbedaan kedua tekanan tersebut? Terima kasih. Terakhir pada kelompok 1, apakah penyakit stroke disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau darah rendah? Baiklah, saya akan penyakit stroke Bisa disebabkan oleh tekanan darah rendah dan juga tekanan darah tinggi. Jika tekanan darah tinggi terlalu berlebihan, dapat mengakibatkan terganggunya sistem dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi kaku dan tidak akan bisa bergerak secara semestinya. Dan juga karena berbagai faktor lainnya seperti daya tahan tubuh yang kurang dan suplai jantung ke otak yang membuatnya bisa terkena penyakit stroke tersebut. Terima kasih kepada kelompok yang lain sudah menambahkan jawaban yang sudah kami berikan. Ya, jadi intinya apakah berpengaruh tekanan darah dan juga denyut nadi terhadap orang stroke? Baiklah, itu dari kelompok kami. Jika ada salah dan jaga mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda ada di lembaran rekam media Ananda tadi evaluasi. Coba lihat di situ. Apa kendala-kendala yang ditemui di dalam pembuatan laporan praktikum? Kan ada tadi paper, kata pengantar, daftar isi sampai ke daftar pustaka. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, apa tadi materi kita? Ada link, coba Ananda buka HP-nya. Di grup. Ya. Ada link di dalam WA grup yang sudah Ibu kirim. Sudah buka? Belum. Sudah. Sudah? Di situ Ananda akan mengisi ya sesuai dengan yang ada materi yang kita bahas hari ini. Ya, tidak boleh lihat-lihat di tempat sebelahnya, kerjakan secara sendiri. Setelah hasil itu nanti akan keluar nilai Ananda dalam bentuk tidak boleh baca Untuk hari ini, alhamdulillah pembelajaran kita berakhir dengan maksimal. Walaupun ada tadi beberapa kendala.
gerak.